billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Labbaik Allahumma labbaik. Kita baca doa tabligh ini sama-sama Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah. Apa yang perasaan yang Ibu rasakan ketika membaca doa talbiyah ini, Bu? Insyaallah ini istijabah. Satu-satunya tempat yang tak pernah kita rasa bosan untuk mendatanginya. Bertahun-tahun pun, Bu, mungkin orang kaya dia selalu umroh, pasti dia akan rindu kembali. Begitu Ibu yang belum pernah sampai ke Baitullah, tandahkan terus tangan kita kepada Allah. Semoga kita segera akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena haji dan umroh ini panggilan. Tidak kenal kayakah dia? Atau mungkin kita anggap dia nggak mampu kan? Kalau sudah dipanggil oleh Allah, dia akan sampai ke sana. Banyak Ibu orang kaya yang nggak sampai ke Baitullah. Banyak orang yang kita anggap kayaknya dia nggak akan mampu ke Baitullah, tapi dia sampai. Rindu beriktikaf, menghilangkan hidup pikuk dunia yang melebihkan ini, bersujud, ruku, memohon ampunan kepada Sang Rabbi. Insyaallah kita akan menjadi tetamu-tamu Allah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau lihat orang pergi haji itu bapernya tuh irinya dengan kebaikan. Ya Allah, kok kapan ya Allah dengan Indonesia ini yang antrinya sekian lama, plus ada 5 tahun. Ya kan Bu? Lebih lagi 5 tahun tuh nasib-nasiban, 8 tahun biasanya. Iya jelas. Ada bulan 20 ya. Mudah-mudahan ini cinta Allah. Untuk pertama dan utama sekali, tak ada rasa bosan kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, yang berumuran dosa ini, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat lezatnya ibadah kepada Sang Rabbi. Ibu, jangan sampai kita kehilangan nikmat beribadah. Karena salah satu ciri-ciri seseorang itu ketika dia kehilangan nikmat ibadah itu,
karena Allah memutuskan rahmatnya untuk kita. Selalulah mencari terus, ya, salah satunya di majelis Sakofah ini, salah lagi bisa kena marah, Bu. Menjadi persiapan kita untuk senantiasa lezat di dalam beribadah, merasakan halawatul iman. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah mengajarkan akhlak Al-Quran kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik, umat fillah, tidak memperpanjang mukadimah, kembali kita ikhlaskan ya kita untuk berada majelis yang insya Allah menjadi majelis yang senantiasa Ibu rindui. Semoga majelis ini majelis yang dapat meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, serta dapat melemburkan hati kita yang keras ini. Oleh sebab itu, ikhlaskan niat, karena Sakofah ini adalah perkumpulan manusia, bukan perkumpulan malaikat. Begitu juga saya seorang guru, saya bukan malaikat, saya juga manusia biasa. Oleh sebab itu, ikhlaskan niat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu bini cinta Allah, ya, mengingat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum iza wa'u zikirallah. Manusia yang terbaik di antara kalian itu adalah, saya pernah sampaikan ini, manusia yang apabila kita melihatnya saja membuat kita mengingat kepada Allah. Hari ini khususnya teman-teman Sakofah menjadi izara'u zikrullah untuk dari saya pribadi. Baru aja lihat bunda semua gitu ya, hati saya jadi lembut, jadi haru. Semoga terus ukhuwah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, insya Allah kita lanjutkan materi kita 2 pekan ya. 2 pekan yang lalu ya, kita mengkaji ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis. Ini perjuangan. Kita udah kaji kemarin, yang pertama siapa? Orang yang istiqomah beramal dan beribadah dalam keadaan lapar dan sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Sudah ini Bu? Apa Bu Mi? Oh gitu. Baik, kita kaji wal afina 'anil nas. Ibu, konteks memaafkan orang itu sulit. Bagi siapa? Bagi orang yang dia punya kedudukan, jabatan, dan power di mata orang. Semakin tinggi Ibu, semakin punya jabatan, semakin terkenal kita, semakin sulit memaafkan orang. Benar apa enggak Bu? Ibu punya usaha, toko, punya penjaga toko. Mana yang banyak memaafkan? Yang penjaga toko atau yang punya toko? Waalaikumsalam. Silahkan Bunda. Ya. Mana yang paling banyak memaafkan Bu? Saya pastikan, insya Allah yang banyak memaafkan itu adalah orang yang berada di bawah kita. Jangan marah Ibu sama saya Bu. Jangan terbalik. Ini ayat Allah. Udah berapa kali aku sabar dengan dia tuh. Cia, gitu kan Bu. Sulit kita untuk memaafkan. Jadi yang sulit memaafkan tuh
sebenarnya orang-orang yang dia punya power. Ibu ketua majelis taklim, di sini banyak kan ketua majelis taklim, iya kan? Itu gimana, Bun? Yang banyak memaafkan anggotanya atau ketuanya? Bu Yus curhat ya. Bu Yus, Oma, siapa lagi ketua deh? Bu Dewati, ketua masjid kan? Lu saya nih perkumpulan Sakofah nih, perkumpulan ketua-ketua majelis taklim deh, Bu. Pengurus-pengurus majelis taklim. Jangan merasa kayak gitu, Bu Yus. Oma, sebenarnya yang paling sering memaafkan itu adalah anggota kita. Tanamkan ke dalam diri kita seperti itu. Ngomong aja mudah nih. Jadi semakin tinggi. Ini konteks tafsir ini, Bu. Cuman dikunci wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Berarti kasarnya apa? Memang Inyo yang salah Jawa gitu. Memang dia yang salah, Bu. Memang udah jelas dia yang salah. Cuman dia tidak minta maaf sama ibu, tidak mendatangi ibu. Mau nggak ibu maafkan dia? Alhamdulillah. Ngomong aja tuh. Iya, ini payah memang, Gun, gitu ya. Nah, berarti gini, Bu Yus, misalnya kan, ada anggota majelis taklim ibu, kayaknya tuh sama ibu itu manyun aja, gitu kan. Nampak dia nggak suka dengan kita, gitu. Nampak dia zolim terhadap kita, misalnya. Dia menjelek-jelekkan kita kemana-mana. Mau nggak Bu Yus memaafkannya dan menyapanya dan mendekatinya? Ini wal afina 'anil nas. Jadi orang sebenarnya kalau nggak suka sama kita, kalau kita ajak berlawanan, Bu, cocok. Itu membuat kita masalah. Tapi kalau ada orang nggak suka dengan kita, kita enjoy, kita tetap baik dengan dia, tak ada jadi masalah kan? Insya Allah jadilah orang-orang yang pemaaf, karena memaafkan itu lebih baik daripada saling memaafkan. Saling memaafkan itu berat, Bu, perlu energi, benar nggak? Uni, saya mau marah batin ya Uni, sama-sama, tapi saya mengatur kata-kata ke Uni ini lama nih, Bu, lama nih, Bunda, iya kan, Bu? Nah, tapi kalau memaafkan, Uni ini zolim sama Bu Nora nih, contoh ya, zolim Uni ini, tapi Uni ini nggak sadar, Bu. Kan manusia tuh kalau menzolimi orang, yang pertama pura-pura nggak sadar, yang kedua memang dia nggak sadar. Tapi kalau manusia ketika dia dizolimi, jangan cubo-cubo gitu. Nah, siapa dia kan gitu kan? Nah, mana bagus Bu Dora ini memberitahu kepada Uni Liza ini beliau tersinggung, atau memaafkan dia kepada Allah? Jujur, Bu. Sebenarnya saya tuh memaafkannya, Zah. Cuman pertamanya dia harus tahu dulu saya tersinggung. Kita kan kayak gitu gaya kita. Benar nggak, Bu? Nah, udah, kalau dia memaafkan, Bu Nora langsung bilang sama Allah, ya Allah, saya memaafkan Umi Liza dengan perkataannya kemarin, ya Allah. Saya telah maafkan dia, ya Allah. Itu ibu lapang, meskipun habis itu udah nggak bestie lagi. Yang penting jangan sampai dia tahu tuh berat. Pasti begini nih habis itu. Pasti nanti saling membalikkan. Bukan nggak boleh, saya bilang kan boleh nggak sah. Kasih tahu sekali-sekali, kalau nggak dikasih tahunya lama aja taruh, kan gitu, menyinggung kita. Tapi itu berat, mahal. Ya berat sekali. Udahlah, maafkan aja lah dia, Bu. Ada tetangga ibu dari Ramadan nggak negur ibu, sekarang pulang ngaji nanti bawa lah donat, datang ke rumahnya, assalamualaikum. Mimpi apa kamu gitu, Bang? Astagfirullah. Insya Allah ya Bun ya, saya yakin kita orang-orang yang berilmu.
Ini biasanya yang diuji ini memang orang yang berilmu, ahli ibadah, karena dia merasa lebih hebat sehingga dia sulit untuk memaafkan orang. Sulit untuk memaafkan orang. Termasuk saya pribadi, Bu. Kita bukan malaikat gitu. Kita bukan malaikat. Cuman untuk menahan. Nah, kembali lagi wal kaziminal ghaiz. Ini kan cikal bakal kita punya masalah dengan orang itu kan karena kita tak mampu menahan emosi kan. Kalau kita bisa tahan, nggak jadi Bu kelahi sama ibu. Kan gitu. Maafkan dia. Insya Allah ini bagi teman-teman yang berada di masyarakat harus banyak-banyak memaafkan orang. Nah, insya Allah ya Bu, terbayang maksud saya tuh Bunda. Bahkan kalau kita baca tafsirnya ini bukan hanya memaafkan Bu, konteksnya memutihkan bahkan diminta oleh Allah. Kalau memaafkan tuh masih bisa kan? Ya. Hati ibu tergores, memaafkan itu ibaratnya itu seperti tercoret dikasih tip X. Kira-kira kalau dibayang-bayangkan masih ada nggak tuh? Semangat kali ibu bilang kan, nampak ditaruh ke atas kan, oh ini masih nampak tuh. Itulah ibaratnya kita ketika memaafkan orang gitu nggak sih Bu? Aku maafkan dia tapi 10 tahun berikutnya ibu masih ingat dan masih tidak akan pernah lupa apa yang dia lakukan kepadaku sampai kapanpun. Itu yang nggak boleh. Ngomong aja mudah nih, astagfirullah. Lembaran putih itu sulit kali menghapuskan semua kesalahan orang terhadap kita. Udahlah itu aja, wal'afin tuh. Tinggal prakteknya aja yang kita nggak lulus tuh. Ya kan? Ibu bilang, alhamdulillah saya nggak punya masalah. Alhamdulillah. Tapi di dalam hati pasti ada dengan orang-orang terdekat, dengan kawan-kawan, sesama kita di Sakofa. Kita ini bukan malaikat Bu. Oke, ini yang ketiga ya, sampai sini dulu Bu. Insya Allah. Jadi sebabnya kita sulit memaafkan orang yang pertama itu tadi kan kita nggak bisa mengukur, mengatur emosi yang kita miliki. Tahan itu lebih baik. Terus ibu bilang, kalau nahan tuh naik tensi, kan gitu, menggigil tuh menahan emosi. Kita udah kaji kan, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tenangkan dengan ta'awuz, ya kan? Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan sudah pergi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka berbuat kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Orang berbuat kebaikan dan dia nggak mau baik sendiri gitu Bu, dan dia juga berusaha untuk mengajak orang baik. Muhsin, siapa muhsin Bu? Orang yang mencintai berbuat baik dan dia juga mengajak orang kepada kebaikan. Ini sebenarnya teman-teman di Sakofa ini kalau saya panggil dia orang muhsin nih. Ibu gabung ke sini nih karena ibu orang muhsin. Jadi kalau saya kasih tugas Bu, sebenarnya teman-teman di Sakofa ini di masyarakatnya dia harus menjadi agen dakwah. Berat kali Zah, nggak jadilah ikut ngaji Zah. Agen dakwah gitu. Kenapa gitu? Ketika ibu masuk Sakofah, semuanya luar biasa. Nih asolahnya nih, gaya-gayanya semuanya, solihah semuanya. Amin, amin. Ketika ibu keluar dari sini, bisa nggak asolah kita, gaya kita di Sakofah ini ibu bawa di luar? Jangan marah ibu sama saya.
Ibu di sini sholatnya terjaga, pakaiannya terjaga. Di luar tetap ini sentral nih dia kan. Jadi kita tuh harus jadi agen dakwah. Kenapa? Kita sudah berusaha untuk baik dan kita harus memperbaiki orang. Allah cinta dengan orang-orang seperti ini, Bu. Allah nggak cinta dengan orang yang hanya ihsan. Ihsan itu apa? Dia mencintai kebaikan tapi untuk dirinya sendiri dan dia nggak peka terhadap masyarakat. Dia sholat, ya udah, dia taklim, dia ngaji, dia sedekah. Orang lain lantak di situ, amal-amalinyo, amal-amal kita. Itu yang nggak boleh. Masyarakat ini akan aman, damai, dan tentram apabila banyak yang menjadi orang-orang muhsin, Bu. Coba tadi tuh, gimana kita nggak muhsin kawan kita mau ngaji? Di mana tadi Bu Dewati merasa bersalah dia? Tadi manggil-manggil Oma kok nggak ada yang nyaut, ternyata beliau lagi sholat. Akhirnya kesini pakai Gojek. Itu kenikmatan Oma dan Bude gitu. Karena kita berlomba-lomba ingin jadi orang muhsin. Dan apa yang kita kumpulkan pada hari ini semuanya kebaikan. Pasti program-program dari Sakofa ini pasti semuanya kebaikan. Tapi kalau ada di antara kita nggak baik, itu bukan Sakofanya, Bu. Siapanya? Orangnya. Ibu harus kuat. Makanya orang tuh nggak banyak menjadi orang muhsin. Karena orang muhsin tuh siap dibenci, siap nggak disukai orang, harus sabar. Iya kan? Kalau nggak sabar entahlah zazah. Kata Bu Yus, udah mengundurkan diri saya jadi ketua majelis taklim. Nah, gitu kan? Ya nggak sih, Bu? Karena kita menjadi sentral orang. Sentral orang gitu, Bu. Yang menjadi pengurus-pengurus di rumahnya. Jadi memang banyak orang yang nggak mau jadi orang muhsin. Ngapain? Capek. Padahal pahalanya lebih besar dari onta merah ketika kita mengajak orang lain. Karena sesungguhnya, Bu, ketika orang sedang mengikat dirinya kepada dakwah Allah, insya Allah inilah membuat ibadahnya itu stabil. Saya pribadi pun membuat saya tak stabil ini karena dakwah. Karena kita punya beban dan punya rasa malu. Punya rasa malu? Ya Allah, nanti orang lihat kita, ustazah aja sholatnya ada waktu gitu. Itu jadi beban loh, Bunda. Begitu juga hendaknya dengan kita di sini gitu. Ya Allah, saya udah ngaji nih. Nanti orang pasti bilang, ngaji tiap minggu, nggak ada berubah-berubah dong. Muncungnya kayak gitu yo. Kenapa Bu Ana? Iya, akhlaknya kayak gitu juga. Memang kita harus sabar memang. Makanya orang banyak nggak mau jadi orang muhsin karena dia aman. Orang ihsan nih. Kalau muhsin ini dia, Bu, kayak kita. Siap-siap aja ya, Bu, benci orang. Siap-siap aja Ibu baik pun Ibu orang bilang Ibu nggak baik. Nah, iya nggak? Bukan menakut-nakuti. Yang harus ada di kata kutip kita, aku mau jadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dia orang yang muhsin. Selalu semangat ya, Bu ya. Ya, tapi dengan syarat jangan menggurui. Nah, ini kadang-kadang kita yang orang-orang publik nih rububiyahnya tuh terlalu tinggi. Sehingga kadang-kadang enak aja menggurui orang. Insya Allah ya, Bu. Selamat berjuang. Insya Allah kita mampu menjadi orang-orang muhsin. Coba kira-kira dari Mulia dulu, apa tantangan terbesar Ibu ketika Ibu ingin menjadi orang muhsin? Tantangan yang paling berat yang membuat kadang-kadang kita tuh malas berdakwah dengan orang gitu kan, malas berkumpul dengan orang di masyarakat gitu kan. Berkumpulnya nggak masalah gitu. Kalau mereka mau menyampaikan itu takut dianggap sok pintar. Oke, ulangi Bu.
berkumpul dengan masyarakatnya tidak masalah, tapi ada kekhawatiran kita menyampaikan itu takut dianggap sok pintar. Baik, benar Bu. Karena di masyarakat itu senioritas tuh tinggi. Ibu harus tahu tuh. Mentang-mentang udah ngaji, ya kan? Di Sakofah ini, ibu ambil pula job ibu ketua majelis taklim. Tentu dia marah. Lihat kan gitu. Lihat kan kita bermasyarakat, gitu kan Bu Lia. Datang terus. Ketika ada kebaikan, kita kita ikut. Kemudian kalau ada usulan, kita ngomong. Pasti kakak-kakak kita, senior-senior kita tuh pasti melirik kita. Siapa nih Bu Lia ya? Oh, tapi pesan saya, Ibu kalau masuk pertama kali atau jarang-jarang di masyarakat, jangan langsung menjadi oposisi. Paham bahasa saya? Masuk sekali-sekali oposisi loh ya. Oposisi tahu? Apa program pengurus tuh semuanya Ibu backlist. Semuanya, saya nggak cocok nih kalau yang ketua nih, kayak gini ya programnya nggak cocok saya. Jangan, orang muslim itu tidak begitu dia mulia. Kan kadang-kadang ada ya Bu, kita pendatang baru nih harus bermain cantik. Dan ibu-ibu yang sudah menjadi ketua majelis taklim jangan pula merasa lebih baik. Itu biasanya loh, kalau sudah nggak jadi ketua majelis taklim lagi, datang pengurus baru. Keren mana Bu program saya dari ketua kemarin? Kan gitu Bu. Nah, alhamdulillah kan sejak kita memimpin nih, kita bahasanya alhamdulillah jamaah ramai yang datang. Jangan, kalau bisa saya bilang, kalau sudah ada kakak-kakak kita yang tidak lagi menjadi pengurus, kita jadikan dia pembina supaya dia merupakan bagian dari kita. Kalau langsung dibuang orang-orang power nih Bu, siap-siap aja jadi oposisi ya. Saya mohon maaf nih. Kok ketawa Bu Ana, teman-teman? Ini kan di dalam dakwah aja begini loh Bu, gitu loh. Di dalam majelis taklim aja begitu. Karena saya sering ditanya oleh Bu jamaah, gimana menurut Ustazah Fani kepengurusan sekarang nih? Yang nanya ketua lama. Apa yang mau saya jawab Bu, seorang pendakwah, seorang guru? Kalau saya Bu, semuanya bagus dan tidak ada seorang pemimpin itu yang sempurna. Iya sih Zah, tapi tengoklah sejak dia memimpin jamaah berkurang kan? Gitu kan? Apa yang mau saya jawab nih Allah? Tuh merasa yang lebih baik. Kita doakan Bu, semoga jamaah kita terpaut hatinya dengan kita semuanya. Gitu lagi Umi. Kalau saya bilang iya memang ketua sekarang memang agak-agak gimana ya Bu, memang nggak greget kayak ibu. Kambang jubul, semakin kuat dia untuk menjatuhkan orang. Allah yafiq, berat ini Bunda. Oke, Uni yang membuat Uni agak sulit ketika masuk ke dalam ranah musim itu apanya yang paling membuat Uni sulit? Sebenarnya ke perasaan sendiri malah ke diri sendiri ya, misalnya kalau orang kayak kita nggak terlalu ngadu, tapi ke nanti jadi kesamaan gitu aja. Nanti jadi dan dia masuk dia nanti gitu ya. Tapi nanti terlalu sombong aja. Bukan dapat orang ke kita ya. Ya. Tapi nggak boleh juga kayak gitu nih. Kita jadinya rendah diri kan? Rendah diri, hati-hati nanti syaitan menghiasi. Gitu kan? Bu Liza nanti baca Qur'annya di acara perwiridan. Saya kayaknya belum pantas lagi Bu, gitu kan, yang lain aja lah. Ternyata disuruh yang lain baca Al-Quran. Ketika Uni mendengar orang itu membaca Al-Quran, Masya Allah, lebih bagus bacaan aku dari dia. Itu memang nih, itu kerjaan setan Bu, jangan bilang enggak. Itu nih, itu yang kita perangi. Memang betul nih. Kita agak takut-takut gitu kan, takut nggak pede. Ternyata ketika mendengar orang yang ngaji, alhamdulillah saya lebih baik. Huruf istiqlahnya nggak terasa, istighfarnya kemana, kolkolahnya nggak ada. Alhamdulillah. Itu lebih beratnya. Itu lebih berat tuh deh. Itu tantangan kita menjadi orang muslim tuh berat. Tapi jangan pula ibu bilang, dah kami di rumah aja lah Zah.
Itulah kita mengubur bagaimana diri kita kan. Jangan terlalu sombong, jangan merasa rendah hati diri. Oke, kalau Cikgu mungkin ada kesulitan beradaptasi dengan banyak karakter. itu dia Bu ya, karakter. Mungkin Bu Neng ini kan orangnya lembut Bu. Ketika dia masuk ke musim gitu kan, ternyata orangnya barbar semua. Ya kan Bu? Nah, barbar gitu. Dengan dia kan guru tahsin nih, dia kan pengen jadi orang musim. Ternyata muridnya suaranya lebih besar dari dia. Itu pasti terkejut. Saya nggak sengaja lagi ngomong kayak gini nih. Itu memang Allah uji kita memang Bu Neng gitu kan. Iya, gitu kan, muridnya ngaji gitu kan, ternyata ngeri-ngeri juga orangnya. Gitu. Kayak kalau Umi apa nih? Kalau saya kan Beliau tawaduk Bu. Kalau saya nggak ada tawaduk yang Bu ya. Kalau ngomong keras gitu. Fadli. Sulit. Umi dekat dengan itu ya. Sebetulnya gini Kak, di saat kita banyak teman itu, memang dengan kata Ibu, teman ini kan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Betul. Di saat kita mengajak, kita punya kelompok ke arisan satu, kita bisa dua. Arisan 5 kan? Satu yang kedua, Iya. tapi di saat kita mendapati, misalnya salah contoh pribadi saya mengaji di Salsa Kopra, yang orang lain itu tidak ada yang bergabung itu, kecuali berdua. Ini lain pula circle-nya yang berdua nih kan? Ini kelompok arisan berapa gitu kan? Iya. Satu komplek kan. Ya satu komplek berarti besti. Jadi di saat mengajak beberapa mendapatkan ilmu di sini, saya mengajak ayolah kita ke Sokopa, itu basic loh, dari dasar ilmunya itu kita dapat dari dasar. Saya kunci. Jadi beliau ini agen dakwah kemana-mana. Ketika saya ngisi pengajian itu, Bu, ke teman-teman beliau, ya kan, temannya kan seputaran temannya juga gitu kan. Itu selalu bilang, Zah, sebenarnya kami tuh kepingin loh Zah ke Sakofa. Udah diajak oleh Bu Mori, tapi di situ takut kami. Semuanya orang-orang solihah. Itu salah satu yang memang berat katanya. Terus yang kedua, pakaiannya. Pakaian itu tidak mencerminkan makhluk baik, tapi pakaian itu mencerminkan Kewajiban. menjadi orang lebih baik. Ngalami berat, Nah, saya kan sekali dua kali mengajak orang. Saya mendengar kata Ustaz Mubudir atau Ustaz yang lain. Kalau kita tidak bisa mengajak orang, kalau kita tidak bisa mendakwai itu kita kepada orang lain, cukup kita melihatkan siapa kita. Iya, berdakwah dengan kudua, berdakwah dengan akhlak, ya kan Umi. Dan mungkin dengan setiap tapi dia setiap bertemu dia memuji Umi nih, tinggi nih punya di Sakopa. Ya udah ikut gitu. Yang dulu kita sholat, kita nggak tahu nih, ini sholat ini apa, ini di mana hukumnya, dulu berlipat dulu enggak gitu kan. Tapi mereka tuh selalu mindsetnya ini kan tinggi di Sakopa ini, tinggi. Iya, padahal enggak kan? Kita aja yang sok-sok tinggi. Astagfirullah. Terima kasih Umi. Sekarang kita minta senior-senior kita yang ada di belakang. Para ketua majelis taklim banyak di belakang. Ada Mama, ada Bu Yus, ada Bu Yet, Bu Yesri, siapa lagi tuh? Ada Bu Wati. Kalau saya hambanya saya selalu ngajak, ayo kita nanti bukan untuk di musola saja, di Kahada, di Sakofa ada, di Maring ada, ayo. Tapi nyatanya itu saya sedihkan. Gak apa-apa Oma, kita kan cuma diberi kesempatan da'a, mengajar. Yang saya hadapi di RT itu yang tidak bagus selalu diikuti mereka. Tapi saya selalu tidak pernah diikuti mereka.
Ya memang gitu orang berdakwah. Sudah gini, kita berusaha 50 kan Mas ya. Ayo, tapi gak pernah saya. Tapi yang bandal, yang karaoke, mana orang Jogja? Memang begitu. Itulah keluhan saya sama di atau mungkin di Biasa itu kalau di grup ayo ngaji yo, itu sepi tuh Bu. Ayo Bu, kalau karaoke atau kita mau makan-makan langsung oke. Memang begitu jalan dakwah ini. sampai ya. Saya di Batu Tasik. Udah saya sangat panik ya. Iya. Lalu saya dipermalukan di depan orang asing. Itu yang saya sampai sekarang ini. Maafkan Ya Allah, dia. maafkan dosa-dosaku, mungkin aku selama ini banyak dosa. Maafkan. Tapi ya Allah, yang bilang Ustaz terbetis itu di hati itu masih ada untuk memaafkan itu sudah. Tapi kalau udah jumpa orang yang astagfirullahaladzim, mati gak dia ya? Penghilangan itu memang saya sangat berat ya. Insyaallah. Terus Maya. Itulah hambatan saya. Iya, betul Ma. Tapi Ingat. Ustaznya tidak memaafkan saya. Ya. Sabar ya Mas. Sabar Ya, ya. kita kan manusia biasa kan. Nah, maafkan dia, itu yang paling itu. Iyalah, masjid, ya Allah kok jadi lupa namanya. Masjid apa Bu Yus? Astagfirullah, maafkan. Ayah sedikit. Besok Abi khutbah Idul Adha di sana. Kalau bisa saya ikut. Baiklah, saya ini sebenarnya jadi pengurus majelis taklim ini lah bolak-balik selang-seluk. Tapi Masya Allah, kalau saya nggak mau tuh selang-selang seluk tuh. ya tapi Kalau saya- sudah turun gitu kan, siapa yang nurun saya sakit hati saya tuh. Tapi beliau masih bisa kan gitu kan Mon? Sudah naik turun diangkat lagi masih mau, Masya Allah. Hebat Bu. Itulah ya Ustazah, karena saya tuh bagaimana supaya menjadi orang apa Muhsin. sini, nah itulah. Jadi apapun kata orang, jadi kalau saya nggak terima, rasanya sombong kali saya. Sebenarnya siapa saya? Orang udah meminta-minta seperti itu kan. Allahu Udah Akbar. diturunkan, habis itu diminta lagi. Itu berat itu Bu. Kebaikan tuh insya Allah Ustazah. Masya Allah. Ibu mau nggak kayak Bu Yus Bu? Ketua, habis itu nggak dipilih lagi. Habis itu dipilih Lolia. Bu Ana, karena itulah ya Allah. Itu kalau kalian niat kita kalau untuk dakwah tuh seperti itu. Iya, cuma itu aja doakan mudah-mudahan. Ya, Amin, Allah, amin, kita amin, kesabaran. amin, 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 Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Bunda Wati. Intinya Ustazah, Ya, untuk intinya, Bu. mengajak orang itu bukan hal yang mudah, sangat-sangat sulit. Wiridnya sesudah asar jam 3 kita datang, umumkan. Ada yang bilang siapa tuh kayak orang gila tuh, ada Allah Akbar. Biarlah gila dakwah, nggak apa-apa Bu. Saya berprinsip ini Ustazah, mungkin ini Pak jalan saya dimudahkan untuk menuju surganya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewati nanti kita berpindah sama Bu Sri. Ibu Ketua Majelis Salim kan? Hafal saya kan Bu. Orang-orang hebat semuanya di semuanya Allah Akbar. Hebat karena dakwah Allah. Masya Allah. Semoga kita selalu menguatkan. Ini saudara, kadang kalau pas di masyarakat ya di masyarakat lain juga kan ada mengaji di situ kan ya, ngaji tadarusan gitu kan ya. Jadi ada yang nggak paham lagi, banyaknya salah gitu kan. Jadi kami minta doa kita ini Ngaji. ngaji, tapi jangan yang kalau kami tegur jangan marah gitu kan. Terus kata dia besok saya kalau ada dia saya ngomong ngaji lagi. Jadi saya sedih kan juga. Saya bilang sama teman lain, Allah nggak bilang sama dia itu untuk Allah loh, bukan untuk kita sendiri. Itu kan itu yang dibenarkan supaya bagus daripada berdosa terus. Berat, memang berat Bude ya. Kita tambah-tambah lagi nanti kita belajar public speaking kita dengan orang, bagaimana pola komunikasi kita. Senang sekali ya. Bu Endang, Ketua Majelis Salim kan? Ketua Majelis Salim apa Bu? Budaya. Oh. Dari sebelum COVID. Udah dibubarkan Bu Endang, pilih ketua baru lah. Iya Ustazah. Karena ada beberapa juga jamaah yang bertanya di luar, kok di Munaya nggak ada lagi sehari apa? Ya? Walaupun gurunya belum saya, bukan tukar-tukar aja.
kemarin sebelum Ramadan kita udah ngadain kayak reuni akbar gitu untuk membangkitkan girohnya lagi. Jadi diundang-undang yang senior juga, yang baru juga direncanakan mau pemilihan ketua baru. Iya. Karena kalau Gunaya kan dia sekolah, tapi benar-benar dakwah itu harus di sana. Yang baru-baru masuk itu belum banyak yang hijrah lah. Jadi banyak juga tantangan dari ustazahnya di sekolah juga minta kajiannya dijalankan lagi biar yang baru-baru. Cuman perjuangannya memang berat. Kalau di lingkungan kan kita ketemu terus setiap hari. Kalau itu kan kita ketemu di sekolah, terus mengajaknya itu orang sekarang circle-circle Gen Z itu yang ibu-ibu muda. Iya pasti Bu. Kita pun Gen-Z. Mudah-mudahan bangkit lagi kajian muslimah. Baru kita kasih ke kita estafetkan Bu Endang. Kalau Bu Endang udah kasih kita tetap jalan. Itu menjadi amal jariah bagi kita. Oke. Bu Sri satu lagi, semuanya ketua. Cuman kita lihat pengalaman teman-teman kita ya Bun. Bu Sri gimana Bu Sri? Bu Sri ini dia terbilang muda nih Bu. Memimpin masih muda gitu. Gimana Bu Sri? Untuk mengajak teman-teman di Majlis Taklim itu susah-susah gampang gitu. Iya. Terkadang kalau dia ajak memang untuk taklim akbar atau yang rame-rame itu cepat gitu. Tapi untuk yang khusus sepertinya mereka ini takut dengan ujian. Selalu itu. Karena semakin tinggi kaji gitu ya, semakin banyak ujian. Gini-gini aja lah kita Bu Sri gitu kan ya. Benar. Selalu begitu nih yang dialaskan ke Sri. Nanti ujiannya berat Sri. Gitu terus nih. Jadi tapi untuk memulai sesuatu yang baru itu saya coba, tapi harus Sri dulu yang membawanya gitu. Ya, karena kita jadi sentra dan kita harus jadi contoh Bu Sri, mengalah kan? Selalu berjuang, semua kita agen-agen dakwah ini insyaallah ya Bunda ya. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terakhir saya tuntaskan, saya pekan depan tanggal merah Bu? Oh enggak ya. Yang kelima, siapa dia ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan pergi? Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ma fa'alu wa antum ya'lamun. Siapa dia? Orang-orang. Jadi orang bertakwa itu orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau dia zalim terhadap dirinya sendiri. Satu kita kunci. Orang bertakwa itu dia melakukan dosa Bu. Kalau dia nggak melakukan dosa, malaikat dia tuh. Ya. Apakah dosanya berbentuk perbuatan keji atau zalim terhadap dirinya sendiri? Sekali Bu catat dulu, nanti saya yang nerangkan. Siapa dia orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan sudah pergi itu? Apabila dia melakukan dosa. Bentuk dosanya itu dalam kurung perbuatan keji atau zalim terhadap dirinya sendiri. Wazkurullah, zakarullah. Dia berusaha untuk mengingat Allah. Dan bersegera memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunubanya nggak usah, langsung aja. Walam yusru ma fa'alu, dan dia tidak melanjutkan atau mengulangi dosa tersebut. Apabila dia melakukan dosa, bentuknya perbuatan keji atau zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia berusaha untuk mengingat Allah dan segera istighfar dan tidak melanjutkan dan mengulangi dosa tersebut.
wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Itu nggak usah ditulis panjang kali. Ini intinya. Jadi apa maksudnya Bu orang-orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan keji? Apa perbuatan keji Bu? Dosa besar. Yang dia dosa melibatkan lawannya. Contoh, orang yang berzina. Yang dosa laki-laki atau perempuannya? Tuh perbuatan keji tuh. Orang yang melakukan pinjam uang dengan rentenir. Yang dosa siapa? Dua-duanya. Itu namanya perbuatan keji Bu. Insya Allah ya, teman-teman Sakofah tidak melakukan lagi perbuatan keji. Dosanya besar. Atau bentuk dosanya zolim terhadap dirinya sendiri. Ibu sering zolim terhadap diri ibu sendiri? Semangatlah bilangnya. Sering zolim? Makanya doanya selalu kita baca Rabbana zolamna. Itu doa pengakuan dosa Bu. Ya Allah ya Tuhan kami, kamilah yang telah zolim terhadap diri kami sendiri. Ngaku pun. Wa illam taghfir lana, tapi jika engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Apa contohnya? Orang nggak sholat. Siapa yang dosa? Ya nggak sholat. Orang yang berbohong kepada suami, istri yang berbohong kepada suami. Yang berdosa istri apa suami? Istri dong. Terus orang yang bergunjing, yang berdosa orang yang bergunjing atau yang digunjingkan? Nah, itu dia. Paham bahasanya Bu? Insya Allah. Nah, dia bersegera untuk mengingat Allah dan segera istighfar dan berhenti dan tidak melanjutkan dosa. Bu, insya Allah kita orang berilmu. Enggak pernah kita mengangkatkan dosa itu dari awal, insya Allah. Bu Solihah pergi makan sama Bu Herlin. Kak makan yuk, sarapan yuk Kak. Yuk, sarapan berdua. Pernah nggak sih? Ya, Bu Erlin bilang sama Bu Solihah, hari ini kita ceritain Kak Vita ya Kak. Oh iya. Ceritakan Kak Vita. Kan nggak pernah kita kayak gitu kan Bu? Tapi kita selalu melakukan dosa itu insya Allah dalam keadaan nggak sadar. Oh makan lontong, pecel dan sebagainya. Terceritakanlah Kak Vita nih. Bu Erlin, saya mau curhat loh Kak Vita tuh gini ya. Datang pula Bu Erlin, iya. Betul tuh Kak, saya pun merasakan hal yang sama. Sama dosa saya. Ketika perjalanan itu, alhamdulillah Bu Solihah ini sadar Bu. Dia sedang menceritakan Bu Vita nih. Apa kata Bu Solihah kepada Bu Herlin? Astagfirullahaladzim. Pasti karena dia ingat Allah kan? Ya, dulu saya dikenalnya nama beliau tuh Solihah Bu. Makanya lebih senang manggilnya Solihah daripada Bu Leni. Ya, amin doa ya Bu. Nah, setelah itu apa kata beliau? Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Solihah? Kok kita jadi ceritakan Bu Vita ya? Datang Bu Herlin juga menjawab, menyahut, Astagfirullahaladzim. Sudah sadar? Sudah sadar nggak mereka berdosa? Sudah istighfar? Pertanyaan saya Bu, dilanjutkankah cerita tentang Kak Vita ini atau di stop kan? Itu orang bertakwa tuh. Walam yusirru ma fa'alu. Dia nggak sambung lagi, tidak ulang lagi. Ini ngomong aja enaknya nih Oma, tapi realitasnya ala istighfarnya waduh. Ya kan Bu, Anda ulang balik. Ulang dah Pak Ado. Ini tambah pula dia ya membenarkan cerita. Memang kayak gitu tapi Bu Vita nih tidak salah kita doh. Memang kayak gini kan Bu? Iya. Cerita itu digas lagi ya Bunda ya, diteruskan lagi ya. Ini dosanya besar Bu. Ya, besar dosanya. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa pertama tadi nggak sadar. Yang kedua, mereka melakukan dosa setelah istighfar, sudah sadar mereka berdosa, mereka masih melanjutkan dosa. Ini susah nih.
Kita selalu terjatuh di poin nomor 5. Sampai di akhir dan nikmat setengah jam, sampai habis lontongnya dengan teh panasnya. Terakhir Kak, sama-samalah Kak kita baca doa kafaratul majelis Kak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya bacalah. Cuma dosanya besar Bu. Karena Ibu melakukannya dalam keadaan sadar. Sampai sini dulu Bu ya. Allah yafik, berat Ibu, kita bukan malaikat. 1, 2, 3, 4, 5, semua yang sulit. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang sholat, bukan hanya orang baca Quran. Ini yang sekarang banyaknya yang diminta hablum minan nas kan. Jadi orang istiqomah di dalam beramal ibadah dan bukan lapang sempit, mampu menahan emosi, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, cinta dengan melakukan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Dan apabila melakukan dosa, dia berusaha untuk mengingat Allah, kemudian dia istighfar kepada Allah, dan dia tidak melanjutkan dan mengulangi dosa tersebut. Sama berjuang Ibu, kita sampaikan ini bukan kita malaikat, tapi kita ingin sedikit demi sedikit menjadi hamba Allah yang lebih baik. Allah yuafiq, al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.